Baik, anak-anak Ustadz sekalian, hari ini kita belajar yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ingat bahwa anak-anakku sekalian, pada semester ganjil ini di kelas 4, kalian itu ditugaskan untuk menghafalkan daripada surah Al-Alaq, At-Tin, Al-Insyirah, Ad-Duha, Al-Lail, Asy-Syam, dan juga Al-Balad. Semoga kalian sukses ya nak dalam menghafalkan surah-surah yang Ustadz sebutkan tadi. Anak-anak Ustadz sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai Al-Quran surah Al-Ma'un. Kita sudah memahami maknanya, mengerti sebab turunnya. Kemudian yang lalu Ustaz sudah menyimpulkan surah Al-Ma'un. Hari ini kita akan belajar yaitu surah Al-Quraisy. Sebelum kita menjelaskan Ustadz menjelaskan surah Al-Quraisy, alangkah baiknya anak-anak Ustadz perintahkan buka Al-Quran, kemudian buka surah Al-Quraisy, kita membacakan surah Al-Quraisy bersama-sama. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Setelah kita selesai membaca surah Al-Quraisy, yang mana arti daripada surah Al-Quraisy ini adalah satu, li'ilafi Quraisy, artinya adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, yaitu kebiasaan bepergian pada musim dingin dan musim panas. Yang ketiga, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka hendaklah mereka orang Quraisy menyembah Tuhan Rabb pemilik rumah ini atau Ka'bah. Kemudian yang keempat, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan memberi rasa aman kepada mereka. Ini makna daripada surah Al-Quraisy. Nah, sekarang kita memahami tentang surah Al-Quraisy ini. Surah Al-Quraisy ini, anak-anak sekalian, tentu diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, tentunya ada sebabnya. Ada asbabun nuzulnya. Yang mana surah Al-Quraisy ini surat ke-106 dalam Al-Quran, dan surah ini terdiri dari 4 ayat saja dan merupakan surah turunnya Al-Makkiyah di Mekah. Tetapi ada juga beberapa ulama yang menyebutkan bahwa surat ini turun di Madinah, di Madinah. Ia adalah surat yang ke-29 yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni turunnya itu setelah
turunnya surat At-Tin Wat-Tin, dan sebelum surat Al-Qari'ah maka turunlah surat Al-Quraisy. Mengapa dinamakan surat Al-Quraisy? Ya, karena diambil dari ayat pertama. Ya, ila fi Quraisy. Artinya adalah suku terkuat dan paling berpengaruh di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, di kota Makkah itu kan ada suku Al-Quraisy. Ya, dan Rasulullah termasuk suku daripada suku Quraisy. Maka suku Quraisy ini adalah suku terkuat. Adapun asbabun nuzul dari surat Al-Quraisy ini adalah, ya, sebagaimana dulu ada, ya, turunnya surah Al-Fil, pasukan bergajah itu menghancurkan Ka'bah. Dan sekarang Allah memenangkan daripada kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy ini memiliki kebiasaan mengadakan perjalanan, terutama untuk berdagang. Ya nak ya. Mereka itu selalu berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Jadi kalau musim panas mereka ke negeri Syam, kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Dalam perjalanan itu mereka mendapatkan jaminan dari penguasa negeri yang akan mereka lalui. Itu artinya nak mereka itu aman selama mereka itu berada di dalam perjalanan. Jadi jaminan keamanan dari salah satu itulah, ya, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka sudah sepatutnya lah mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka dilindungi ketika pergi ke Quraisy atau ke Syam atau ke Yaman pada musim dingin dan panas. Nah, Rasulullah sendiri pun pernah bersabda bahwa surat Al-Quraisy yang turun 1-4 ini adalah cara Allah untuk memuliakan kaum Quraisy atas kebiasaan mereka melakukan perdagangan pada musim dingin dan musim panas. Maksudnya adalah kebiasaan tersebut membuat mereka mampu hidup di saat musim dingin dan juga musim panas. Ya, jadi pada musim dingin itu dibilang sebagai musim syita. Syita itu artinya dingin. Mereka pergi ke wilayah Yaman. Di Yaman kaum Quraisy mengambil barang dagangan berupa kain sutera, barang pecah belah, rempah-rempah, bahan kapur, barus untuk dikirim ke Syam, ke Suriah untuk dijual di saat musim panas. Kemudian Soib ini adalah musim panas. Kaum Quraisy mengambil barang dagangan di Syam berupa gandum untuk bahan membuat roti, dan kaum Quraisy juga mengambil dagangan berupa buah untuk dibawa ke negeri Syam. Ya, Syita dan juga Soif. Nah, sedikit kita bahas isi kandungan surah Al-Quraisy. Ya, surah Al-Quraisy itu adalah kebiasaan orang Quraisy bepergian pada musim dingin. Mereka berdagang. Perdagangan mereka itu, ya, mengadakan perjalanan untuk berdagang ke negeri-negeri Yaman dan juga melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, hendaklah mereka kaum Quraisy menyembah pemilik rumah Ka'bah. Artinya Ka'bah itu adalah rumah suci Allah. Maka seharusnya kaum Quraisy itu, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan mereka kenikmatan yang begitu banyak. Itu bunyi ayat yang kedua. Yang ketiga, ya, yang telah memberikan makanan kepada mereka, diberikan oleh Allah makanan, minuman kepada mereka sehingga hilang rasa lapar dan hilang rasa haus mereka, maka mereka wajib bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kesimpulannya adalah kaum Quraisy adalah kaum yang begitu istimewa dan dikhususkan, dispesialkan oleh Allah
karena mereka telah diberi kenikmatan yang begitu banyak. Lalu mereka juga diamankan dari rasa takut terhadap musuh-musuh yang mengancam mereka. Intinya, mereka ketika pergi berdagang dijamin oleh Allah keselamatannya. Dan kaum Quraisy adalah yang begitu istimewa hingga ada surat dalam Al-Quran yang bernama Al-Quraisy. Diambil nama Al-Quraisy dari ayat yang pertama tadi. Inilah penjelasan anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian boleh melihat dari internet atau dari yang lainnya, silahkan. Atau bahkan boleh menyimpulkan apa yang Ustadz sampaikan. Silahkan kalian catat kesimpulannya. Kemudian kalian hafalkan surah Al-Quraisy ini. Kemudian nanti kalian cukup mengirimkan kepada Ustadz, yaitu kesimpulannya saja. Menghafalnya tidak usah pala dikirim, cukup kesimpulannya tulis di buku tulis, kirimkan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.